Ini dia Dimas. Oh, dia suka wall climbing juga ya? Hobinya sama dong sama gua. Kayaknya gua tahu tempat ini di mana. Kenal lo Dimas. Oke. Gua akan coba selidiki satu persatu orang di sekitar Rama. Ya kalau memang Rama meninggal bukan karena kecelakaan. Semoga aja gua bisa mencari tahu dan mendapatkan tersangka penyebab meninggalnya sepupu gua ini. Jujur gua kasihan terutama sama Rama. Om Irwandi, Raja, sama keluarga yang ada di sini. Karena meninggalnya Rama masih jadi teka-teki besar buat kita semua. Thanks ya Mon, lo udah nganterin gue. Lu bener gak mau ditemenin? Gak usah, soalnya gue bakal minta Raja yang nemenin gue. Emang Raja mau? Mau. Soalnya kan gue udah bilang sama Raja kalau gue kena sakit gejala ginjal. Terus ya dia bilang kapanpun gue butuh dia bakal ada buat gue. Jujur aja ya Ran, gue tuh kurang setuju banget deh sama cara lu. Ntar lo kalau kena karma gimana? Lu sakit ginjal beneran. Amit, 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 amit. Ucapan itu adalah doa, makanya lu tuh gak usah ngomong aneh-aneh. Ntar kalau Tuhan ngabulin doa lu gimana? Lo kalau ngomong yang bener-bener aja deh Mon. Kayak gitu. Gue gak percaya sama hal tahayul kayak gitu. Ih ngeyel ya, lu tuh lagi hamil, lu tuh gak boleh ngomong yang aneh-aneh. Lo sekarang jadi julitin gue gitu sih? Gue bukannya julid, Ran. Tapi gue ngerasa semenjak lu kenal sama Dimas, lu tuh makin nyeleneh tau gak? Lu tuh lagi hamil, mendingan lu tuh gak usah ngelakuin hal-hal yang keluar batas gitu deh. Gini ya, gue tuh tahu banget apa yang akan gue lakuin, jadi lu gak perlu kasih tahu gue. Oke? Udah, kasih ya Mon. Ran! Gue jadi penasaran, apa sih yang direncanain sama Rani dan Dimas? Kenapa akhir-akhir ini mereka sering ketemuan? Gue tahu mereka pasti ngomongin soal Raja sama Arsy. Tapi tentang apa ya? Gue jadi curiga. Mbak Arsy, apa yang terjadi? Kenapa mobil Pak Rama bisa sampai kehilangan kendali? Kenapa Pak Rama tidak sempat menghindari kecelakaan itu? Dan apakah Mbak Arsy kira-kira masih mengingat mobil yang mencelakakan dirinya? Saya nggak bisa cerita, Pak. Saya nggak sanggup. Kenapa Arsy terkesan menutupi kasus Kak Rama? Kenapa memang Arsy bersalah? Gue akan ngerayu Raja supaya malam ini dia nginep di sini. Siapa lagi?
Kenapa nggak diangkat sih? Telepon siapa sih sayang? Rama. Rama. Dimas! Arsi? Arsi? Dimas! Makasih ya, Pak. Arsi? Dimas, aku tadi takut banget kamu jatuh. Akhirnya alhamdulillah kamu bisa turun. Makasih ya perhatiannya. Selamat ulang tahun, Dimas. Kamu ingat hari ini ulang tahun aku? Iya dong. Selamat ulang tahun Dimas! Ini apa Arsi? Kamu buka aja. Aku buka sekarang ya. Arsi, pas banget. Harus aku lagi hilang. Karena aku tahu kamu suka panjat tebing, jadi aku kasih hadiah buat kamu. Semoga kamu suka. Arsi, aku suka banget. Ini pasti jadi berharga banget buat aku. Harness dari kamu sih. Gak akan pernah aku hilangin. Harness ini terlalu berharga buat aku.
Oke juga lu, bro. Ada yang mau lawan gue lagi? Belum panas nih. Wah, bro. Lu siapa? Kenalin, gue Iqbal. Gue Dimas. Yakin lu mau adu cepet sama gue sampai puncak? Tentu dong. Oke? Pasang. Binarti! Iya, Non, ada apa? Baju saya mana? Baju yang mana, Non? Baju biru saya yang kemarin laundry. Ya Tuhan, Non, baju laundry mah udah kelar. Tapi maaf, Bibi lupa ngebuka. Bentar ya, Bibi ambilin. Tuh kan, ini tanda laundrynya. Ini baju gua. Gue emang cuci di tempat laundry yang sama kok, cuman gue lupa aja ngelepas tagnya. Gue penasaran, itu baju gua atau... Non, maaf, bajunya nggak ada. Udah gue duga. Non, bentar ya, biar saya telepon Bu Dahlia dulu. Nanyain baju Non, siapa tahu ketinggalan. Assalamualaikum. Iya Mbak Narti, ada apa ya malam-malam telepon? Bu Dahlia, maaf, ini laundry baju saya yang kemarin ada yang ketinggalan. Baju warna biru. Ya Allah, gimana ini? Padahal besok pagi baru mau aku laundry ulang. Ternyata keburu ketahuan. Pokoknya baju gua harus dibalikin. Gue nggak terima baju gue dicuri, itu mahal bajunya gue beli di luar negeri. Bu Dahlia denger kan? Majikan saya marah-marah, Bu. Sebenarnya, Mak, saya nggak tega loh sama Ibu. Saya pengen laundrynya Ibu tuh laku. Tapi Bu Dahlia tega sama saya. Ngambil bajunya majikan saya. Ya Allah Mbak Narti, saya sama sekali nggak ada niat mau ngambil baju majikannya Mbak Narti. Ini saya baru mau ngasih tahu Mbak Narti kalau bajunya ketinggalan. Non, katanya bajunya ada kok. Ketinggalan, Non. Besok juga dibalikin. Ternyata bener. Gue yakin sih dia ada hubungannya sama si tukang laundry itu. Gue nggak terima. Suruh dia bawa baju gua besok pagi. Gua nggak mau tahu. Besok pagi baju gua harus ada di sini. Iya, Non. Bu Dahlia, denger kan majikan saya ngomong apa? Iya, saya minta maaf ya. Saya minta maaf sekali. Tolong sampaikan. Pokoknya Bu, besok itu baju udah ada di rumah. Ibu balikin pagi-pagi ya. Bukan cuma saya dipecat, tapi harus ganti rugi tuh baju. Kalau nggak ada, soalnya baju itu mahal. Beli di luar negeri lagi. Ya Bu ya? Ya Allah, gimana ini? Mending aku cuci aja bajunya sekarang. Gara-gara dias ini ya Allah. Good luck. Gue juga.
Keren juga lo bro. Hampir aja gue kalah tadi. Tapi lo yang menang, bro. Oke, sebagai tanda penghormatan gue ke lo, gimana kalau gue traktir lo nongkrong di kafe? Sekalian mungkin gue bisa sharing sama lo tentang wall climbing. Kayaknya lebih jago dari gue. Oke. Boleh, boleh. Thank you. Ini dia nih. Ya, mungkin dengan handphone ini saya bisa menguak misteri penyebab kematian kakak saya. Lobet. Saya harus ngecek. Saya harus ngecek dengan siapa terakhir kali kakak saya berkomunikasi. Siapa yang chatan dengan dia, dan dengan siapa dia teleponan. Miss call dari saya 10 kali. Kenapa nggak diangkat sih? Siapa sih sayang? Apa karena saya nelfon kakak berkali-kali, sehingga akhirnya dia nggak konsen dalam menyetir? Aku udah tanya dan jawabannya enggak. Karena aku nggak pernah selingkuh sama Dimas. Ya terus kenapa? Kenapa sampai sekarang kamu nggak mau menceritakan apa yang terjadi sama kakak saya pada malam itu? Apa Arsi sengaja nggak cerita kejadian sebenarnya? Karena dia justru ingin melindungi saya. Karena yang menyebabkan kakak saya meninggal justru... Arsi! Kemana sih Raja? Kok teleponnya nggak diangkat? Apa jangan-jangan dia lagi mesra-mesraan sama istri bohongannya itu? Nggak apa-apa, aku tidur di sini lagi. Biar aja lebih nyaman tidur tanpa aku. Sekarang ceritakan semua yang kamu ketahui tentang penyebab kematian kakak saya. Apa yang terjadi dalam peristiwa malam itu yang menyebabkan kakak saya meninggal. Saya nggak mau lagi ada kebohongan, Archie. Saya mau kamu ceritakan semuanya secara detail, secara jelas, dan kamu keluarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Saya mendengarkan. Ayo. Sekarang. Sekarang ceritakan. Berarti benar praduga saya. Yang menyebabkan kakak saya meninggal karena kamu bertengkar sama kakak saya. Kemudian kakak saya meninggal pada malam itu karena kamu ketahuan selingkuh, kan?
Demi Allah bukan begitu faktanya, Raja. Ya terus apa faktanya? Terus apa? Cerita. Malam itu Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Rama ditelepon seseorang berkali-kali sampai HP-nya jatuh ke bawah setir. Bisa. Harusnya aku yang ambil HP-nya Rama, tapi aku kurang cepat. Rama keburu merunduk ke bawah dan saat itu ada mobil. Dan akhirnya mobil Rama nyangkut di jurang. Saat itu Rama nyuruh aku keluar duluan. Arsy, kamu harus tenang. Kamu percaya sama aku. Ayo, sekarang kamu ke belakang pelan-pelan. Ayo cepat Arsy. Arsy, ayo. Tapi akibatnya menyebabkan mobilnya Rama jatuh ke jurang. Karena kehilangan keseimbangan. Ternyata saya udah menyebabkan kakak saya meninggal. Enggak. Ini nggak mungkin. Ini bohong. Ini nggak mungkin, Arsy. Ini nggak mungkin. Bukan saya yang menyebut kakak saya meninggal. Bukan saya. Mungkin saya. Raja, Mungkin saya. kepergian Rama untuk selamanya itu sudah takdir. Itu kuasanya Allah. Walaupun berat, kita harus berusaha untuk menerimanya. Kita harus ikhlas. Kamu sana. Kamu sana. Saya nggak pernah percaya sama kamu. Dan saya yakin ini juga bagian dari kebohongan kamu. Supaya apa? Supaya saya ngerasa bersalah kan? Supaya saya ngerasa bersalah atas kematian kakak saya. Demi Allah, aku nggak bohong. Makanya aku nggak pernah berani untuk cerita soal ini ke siapapun, Raja. Ke papa, ke polisi. Karena aku menjaga perasaan kamu. Saya nggak percaya sama kamu, Arsy. Saya nggak pernah percaya sama kamu. Kamu tukang bohong. Kamu pembual. Kamu pengen saya ngerasa bersalah kan? Saya nggak percaya.
Saya nggak percaya Arsy. Raja! 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 Alah, bukannya diminum kopinya, malah bengong si Pak Jamal. Pak Jamal tuh bukannya bengong, Sum. Pak Jamal lagi mikirin Den Raja sama Non Arsy. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan baik-baik aja ya. Kok sama Pak Jamal? Sumi juga kepikiran sama mereka. Berarti kita satu pikiran Pak Jamal. Kamu tuh suka nyamain aja kamu. Sum, seharusnya kamu tuh masih tetap tinggal di rumah Den Raja, Sum. Supaya kalau ada apa-apa kamu cepet tuh laporan sama Tuan. Iya sih, kalau Sumi di sana, terus Pak Jamal di sini, nanti yang bikinin kopi sama nyiapin makanan Pak Jamal siapa dong? Sumi, Pak Jamal itu kan bisa nyiapin makanan sama kopi sendiri. Pak Jamal itu bukan termasuk tipe lelaki yang perlu dikhawatirkan, tahu nggak? Ya udah, kalau nggak mau diperhatiin. Ya Allah, Raja lagi emosional. Aku khawatir terjadi apa-apa sama Raja. Baiknya aku minta tolong Pak Jamal. Loh, panjang umur. Non Arsy, panjang umur baru diomongin. Bismillah. Assalamualaikum, Non. Waalaikumsalam, Pak. Pak, Bapak ke rumah saya sekarang ya, Pak. Bawa mobil ya, Pak. Iya, Non. Non, tenang, Non. Jangan panik, tenang. Ada apa, Non? Pak, Bapak cepat sekarang ke rumah ya, Pak. Tolong jangan bilang sampai siapa-siapa. Saya tunggu di depan rumah. Baik, Non. Siap. Baik, Non. Segera, Non. Assalamualaikum. Aduh, ada apa ya? Untung kunci mobil ada di Pak Jamal. Jadi nggak perlu ribet izin Tuhan lagi. Sumi! Pak Jamal! Kamu kalau jalan tuh hati-hati. Udah tahu Pak Jamal buru-buru. Lagian Pak Jamal emangnya nggak ngeliat Sumi kalau Sumi mau ke sana? Udah. Pak Jamal mau kemana ya? Pak Jamal mau kemana? Ikut. Ikut. Ada urusan penting. Kamu nggak usah ikut-ikut ah. Ih, urusan apa sih Pak Jamal? Siapa tahu Sumi bisa bantu. Udah, nggak usah ikut-ikut. Serem juga. Sum. Tuan masih bangun atau udah tidur? Kayaknya udah. Tuan lagi flu. Tadi sih habis minum obat. Pasti udah tidur. Emangnya kenapa Pak Jamal? Gini, kalau Tuan bangun, terus nanyain mobilnya, bilang dipakai Pak Jamal ke tempat Non Arsy. Ya, tolong ya. Iya Pak Jamal. Penting ini. Makasih ya. Ya. Ada apa ya sama Non Arsy? Sampai harus manggil Pak Jamal segala. Muka Pak Jamal juga tadi tegang banget. Jangan-jangan emang ada masalah yang gawat. Pak Jamal lama banget.
Ya Allah, lindungi Raja. Alhamdulillah Pak Jamal nyampe. Pak Jamal, ayo jalan Pak. Anterin saya Pak. Kita mau kemana, Non? Kita susulin Raja. Raja bawa mobil dalam keadaan emosi. Siap, Non. Siap. Non, ini kita arahnya kemana, Non? Oh, ke sana Pak. Siap, Non. Pak, ngebut ya Pak. Baik, Non. Baik, Non. Demi Allah, aku nggak bohong. Makanya aku nggak pernah berani untuk cerita soal ini ke siapapun, Raja. Ke Papa, ke polisi. Karena aku menjaga perasaan kamu. Enggak. Ini pasti benar. Arsi sengaja melakukan ini supaya saya ngerasa bersalah dan supaya saya nggak nyalahin dia lagi atas kematian kakak saya. Pak Jamal, tolong ngebut Pak. Kita harus susulin mobilnya Raja. Mobilnya Den Raja, Non. Nggak kelihatan, Non. Pasti mobilnya tuh ngebut sekali, Non. Pokoknya gimana caranya kita harus temuin mobilnya Raja, Pak. Iya, Non. Iya, Non. Susah ngejarnya, Non. Non, apa nggak sebaiknya kita tunggu Den Raja di rumah aja, Non? Kita pulang. Saya nggak akan mau pulang sebelum ketemu Raja, Pak Jamal. Non, maaf sebelumnya, tapi kalau boleh saya menduga-duga, apa mungkin Den Raja ke tempat kafenya Non Rani? Ini nggak ada kaitannya dengan Rani, Pak. Raja lagi ada masalah serius tentang Rama. Masalah serius almarhum Den Rama. Maksudnya, Non? Ada beberapa hal yang nggak bisa saya ceritakan ke siapapun, Pak. Pak Jamal, tolong fokus sama jalan. Temuin mobilnya Raja. Iya, Non. Tapi masalahnya ini kita mau kemana, Non? Ke puncak, Pak. Ke puncak? Iya, Pak Jamal. Ke lokasi tempat mobil Rama kecelakaan. Siap, Non. Siap. Gue biasa latihan tiap hari Sabtu sama Minggu. Kalau lo mau ikut, nggak masalah. Di mana tuh? Di body climbing, Petista.
Oh, oke, gue tahu tuh. Wah, keren loh. Boleh lah, nanti gue ikut ya. Wah, sebentar nih. Gue angkat telepon dulu ya. Angkat, bro. Halo? Iya. Arsi, kamu lagi ngapain sekarang? Apa kamu baik-baik aja? Aku kangen sama kamu. Aku pengen ketemu kamu, Arsi. Ngobrol lagi, ketawa lagi kayak dulu. Sekarang seperti ada tembok besar yang ngalangin kita. Kita nggak ketemu sejak kejadian Jack yang mau ngelukain kamu. Apa kabar kamu, Arsi? Aku mau nelpon kamu, tapi ragu. Takut kamu sedang bersama Raja. Nggak leluasa juga kita bicara. Coba telepon Dias deh. Ya Allah, semoga baik-baik aja. Nggak ada masalah sama majikannya Mbak Narti. Yang penting bajunya udah dicuci bersih, jadi besok tinggal dibawain. Halo Kak Dimas. Halo Dias, lagi ngapain kamu? Lagi bete. Bete kenapa sih? Ya bosen, seharian di rumah terus. Emang kakak di mana? Aku lagi di kafe sama temen. Wah, enak dong makan-makan sambil denger musik. Mending kamu kesini, kita makan bareng. Serius nih, Kak Dimas ngajakin Dias. Iya beneran, udah cepetan sini. Ya udah kalau gitu Sherlock alamatnya ya, Kak. Oke, bentar ya, aku Sherlock dulu. Halo? Nggak usah deh Kak, nggak jadi. Dias nggak bisa. Loh kan kamu baru aja minta Sherlock kok tiba-tiba berubah gini sih? Ya soalnya Dias baru ingat. Dias tuh nggak bisa ketemu lagi sama Kak Dimas. Kenapa? Dilarang. Siapa? Ibu. Ibu. Kenapa ibu kamu jadi ngelarang ketemu sama aku? Ya karena kejadian foto kemarin Kak. Jadi Dias nggak bisa lagi ketemu sama Kak Dimas. Bukan cuma Bu Fatimah. Sekarang Dias dan Tante Dahlia yang ngejauhin gue. Makin susah aja gue cari info soal Arsi. Wah, bro. Sorry ya, jadi nunggu lama. Nggak apa-apa. Jadi gimana? Gue bisa ikut dong di minggu ini mungkin latihan lo? Ya lo jadi coachnya. Soal itu, Bel, kayak kita harus atur jadwal lagi deh. Gue baru inget gue ada urusan dadakan. Oke. Sorry ya, Bel. Ya. Ini gue... Nggak apa-apa. Gue udah bilang kan kalau gue yang traktir lo. Jadi santai aja. Oke, yaudah. Gue jalan duluan ya. Siap. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Menarik. Dias, lain kali jangan pernah terima telepon dari Dimas. Apalagi kalau diajakin ketemu atau jalan bareng. Iya Bu ya. Kamu nih iya aja, tapi kamu sering berbuat kesalahan yang sama. Dan kamu tahu, sekarang ibu lagi pusing mikirin kemeja yang kamu pakai kemarin. Dias tahu dia salah Bu. Tapi sekarang masalahnya di mana lagi coba? Bajunya kan mau dikembaliin besok. Ya semoga aja nggak ada masalah. Semoga aja bukan baju Adel. Kalau iya baju Adel, kok dia bisa ngelaundry sama ibu ya? Emang dia ditinggal di mana sih? Pak Jamal berhenti Pak. Berhenti Pak. Ya baik, Non. Raja! Non pakai payung, jangan nekat, nanti sakit. Pak Jamal turun ya, ikut ya. Nggak usah Pak Jamal, tunggu di mobil aja. Non, Raja! hati-hati Non.
Gue gak pernah menyangka lo akan berakhir di tempat seperti ini, Ram. Maafin gue. Raja, ayo pulang. Ngapain kamu nyusulin saya? Aku khawatir sama kamu. Saya nggak butuh dikhawatirin sama kamu, Arsy. Raja, apapun yang terjadi di sini, itu semua sudah kehendak Allah. Jadi kamu gak perlu menyalahkan diri kamu sendiri. Saya juga nggak butuh kamu hibur. Tahu dari mana kamu saya di sini? Feeling. Feeling seorang istri, Raja. Aku tahu kamu tergoncang soal Rama. Dan aku yakin kamu pasti kesini setelah kamu tahu kejadian ini sebenarnya. Bukan, Arsy. Bukan saya yang salah, melainkan kamu, Arsy. Malam itu saya telepon Rama berkali-kali untuk mengingatkan Rama supaya Rama membatalkan pernikahannya sama kamu. Apa salah aku? Sampai kamu menghalangi pernikahan aku sama Rama. Karena kamu udah selingkuh sama Dimas. Kamu benar-benar gak pernah ngerti, Raja. Kamu selalu mengungkit masalah itu. Berulang-ulang kali aku kasih tahu sama kamu. Dimas itu sahabat aku dan Rama. Pada saat kejadian itu kamu melihat aku dengan Dimas, itu ada Rama. Rama lagi ambil kunci mobil yang ketinggalan di kafe. Maksud kamu saya yang udah menyebabkan kakak saya meninggal? Enggak, Arsy, enggak. Kamu pembohong, Arsy. Ini semua akal-akalan kamu untuk menutupi bahwa sebenarnya kamulah yang udah menyebabkan kakak saya meninggal. Kamu selalu mengungkit masalah itu. Berulang-ulang kali aku kasih tahu sama kamu. Dimas itu sahabat aku dan Rama. Pada saat kejadian itu kamu melihat aku dengan Dimas, itu ada Rama. Rama lagi ambil kunci mobil yang ketinggalan di kafe. Maksud kamu saya yang udah menyebabkan kakak saya meninggal? Enggak, Arsy, enggak. Kamu pembohong, Arsy. Ini semua akal-akalan kamu untuk menutupi bahwa sebenarnya kamulah yang udah menyebabkan kakak saya meninggal. Aku gak bermaksud menuduh kamu, Raja. Dan kamu berhak menyalahkan aku atas kematian Rama. Aku memang salah. Saat mobil yang kami kendarai
tertabrak dan tersangkut di jurang ini. Harusnya aku nggak keluar. Harusnya aku tetap di dalam mobil bersama Rama. Dan saat mobil itu jatuh ke jurang, harusnya aku mendampingi Rama dan aku mati bersama Rama. Aku juga nggak tahu kenapa laki-laki yang sangat aku cintai sebelum dia memberikan wasiat untuk kita menikah, Raja. Aku pikir setelah kita menikah, kita bisa membina rumah tangga yang bahagia. Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Semoga Allah bersatunya di alam sana. Bisa bahagia di alam sana. Aku nggak tahu. Jangankan aku membahagiakan almarhum Rama. Membahagiakan kamu aja aku nggak bisa. Terus, maafin aku. Aku belum bisa menjadi istri yang sempurna untuk adik kamu. Adik kamu gak bahagia sama aku. Saya memang nggak bahagia, Mas. Dan saya juga tidak pernah tenang. Kematian kakak saya selalu menghantui pikiran saya setiap hari, As. Apalagi setelah saya tahu bahwa saya lah yang udah menyebabkan kakak saya meninggal, As. Saya adik yang berguna. Saya juga salah sudah menikah sama kamu, As. Karena saya menikah sama kamu, bukan karena saya menjalankan wasiat dari kakak saya. Tapi saya menikah sama kamu karena saya ingin membalas dendam atas kematian kakak saya. Saya hanya ingin membuat hidup kamu hancur. Saya hanya ingin membuat hidup kamu menderita. Maafin saya. Saya bukan hanya gagal menjadi suami yang baik, As. Tapi juga saya udah gagal menjadi adik yang menjalankan wasiat dari kakak kesayangan. Saya Arsyid. Saya yang udah menyebabkan kematian kakak saya, Arsyid. Raja, pengertian Rama di sini itu sudah satu. Gak ada siapapun yang bisa memilih aku. Kita sama-sama sakit atas kepergian Rama. Bisakah kita berdamai untuk sama-sama menyembuhkan
tanpa sesakit kita dan menyelesaikan masalah ini. Bisa kan, Raja? Aku beneran bingung. Aku beneran bingung kenapa sikap Raja sering banget berubah-ubah kayak gitu. Kadang lembut, kadang marah, kadang baik penuh dengan perhatian, tapi gak lama marah lagi. Ya Allah, Engkau Maha membolak-balikan hati. Aku berserah diri padamu atas semua ini.